Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, istri saya berkata nggak boleh pakai kayak begini. Katanya niru Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya bukan meniru Kang Deddy Mulyadi, karena ini adalah tradisi Nusantara yang bukan hanya Tatar Sunda yang menggunakan ikat kepala semacam ini. Kalau di desa saya dahulu ketika masih saya kecil, itu banyak orang-orang sepuh pakainya ikat kepala, disebut ikat, tapi hari ini udah sangat jarang, bahkan nyaris tidak ada orang yang pakai ikat. Kenapa saya pakai pakaian mirip-mirip dengan Kang Deddy Mulyadi? Karena kali ini kita sebagai hiburan ya. Karena jujur saja, setelah saya pribadi ditinggal oleh ibunda tercinta, rasa kehilangan itu masih saja, saya merasa masih belum move on, sedulur TV Al-Waha. Masih merasa kurang dalam menjaga ibuku. Tahu-tahu beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh paman beliau Sayyidina Abu Thalib, kemudian ditinggal oleh istri tercinta beliau Sayyidatina Khadijah Al-Kubro, beliau merasa sangat sedih, merasa kehilangan. Ya, cukup lama beliau tidak move on akibat kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, dua orang yang menjadi penguat perjuangannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hiburan, sedulur TV Al-Waha. Apa hiburannya? Hiburannya yaitu diajak jalan-jalan sampai ke Sidratul Muntaha, Mi'raj sekali seumur hidup, bukan rencana Rasulullah seperti si para kabib yang mengatakan pakai Muqaddam Mi'raj 70 kali bolak-balik sehari, entah berapa kali itu ya. Kalau sehari 70 kali, terus berhari-hari berulang kali. Mi'raj, Isra Mi'raj yang dijalankan oleh Rasulullah atau diperjalankan oleh Allah terhadap Rasulullah itu sebagai hiburan atas kesedihan beliau setelah ditinggalkan oleh paman dan istri tercinta, di mana sesungguhnya Allah sedang berkata, kau kehilangan segalanya, kehilangan orang yang ada di depan ketika banyak orang menghujat, kehilangan orang yang ada di samping yang paling setia mendampingi perjuangannya. Maka la takhaf wa la tahzan, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Allah selalu bersamaku. Itu kira-kira kata Allah kepada kira-kira kalau bahasa saya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini kita setelah begitu banyak sekali konten membahas tentang Habib ya, biarlah Habib semakin lama semakin rungkat lah pokoknya. Habib itu semakin hari semakin terbongkar kepalsuannya. Mereka tidak bisa berbuat banyak sekarang ini. Nah, sebagai hiburan saya sangat tertarik sekali dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya saya pakai kayak begini, sedulur TV Al-Waha. Kang Deddy Mulyadi itu orang yang sangat hebat. Beliau memberikan peraturan yang sangat ketat. Andai kata semua gubernur di Indonesia seperti beliau, memberikan peraturan jangan ada Habib yang ceramah di masjid maupun di panggung-panggung, pastilah udah Habib mati berdiri itu. Tapi hanya baru Jawa Barat yang berani, Kang Dedinya berani membuat aturan jangan ada Habib yang berceramah di masjid, khutbah di masjid jangan pakai Habib. Karena apa? Ajarannya, ceramahnya percuma, bikin orang pusing, bikin orang kemudian gelap terhadap pribumi Nusantara.
terhadap dirinya, terhadap jati dirinya. Nah, ada satu hal yang perlu kita soroti dalam pertemuan kali ini, sedulur TV Aloha, yaitu tentang upaya Kang Deddy Mulyadi merubah nama rumah sakit daerah RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, dari namanya Al Ihsan diganti Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jawa Barat dengan nama Rumah Sakit Welas Asih. Banyak yang membuat komentar atau mengkritisi Kang Deddy Mulyadi. Sampai-sampai ada ustadz yang mengatakan, oh begini. Ini kita lihat nanti ya. Kita lihat. Tapi intinya, kalau sebelum kita tampilkan mereka-mereka yang menghujat Kang Deddy akibat kebijakannya mengganti nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih, saya pribadi memiliki pendapat terhadap panjenengan semuanya, terhadap Anda semuanya, warga Jawa Barat yang menganggap Kang Deddy Mulyadi itu anti-Islam karena merubah nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih. Perlu dipahami, yang dirubah itu adalah rumah sakit umum milik daerah, milik Pemda, milik provinsi, milik kabupaten lah, katakanlah gitu. Jadi milik pemerintah. Kalau dengan nama Rumah Sakit Al Ihsan, maka yang berobat ke situ itu nggak ada orang lainnya selain orang Islam, karena udah namanya Islam. Kang Deddy Mulyadi dengan mengubah nama itu selain akan meningkatkan fasilitas dan pelayanannya, juga supaya rumah sakit itu difungsikan oleh seluruh warga masyarakat Jawa Barat yang ada di situ, apapun agama dan kepercayaannya. Kan begitu maksudnya. Karena apa? RSUD itu bukan milik orang Islam, tetapi RSUD adalah milik semua warga Jawa Barat. Kan begitu. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dengan mengubah nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih, selain alasan Kang Deddy menggunakan kearifan lokal budaya Nusantara dengan bahasa Sunda, Welas Asih. Welas Asih itu juga bahasa Jawa, sama dengan bahasa Sunda. Itu tujuannya adalah supaya rumah sakit itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Jawa Barat, apapun agama dan kepercayaan. Nah, karena sudah ada suara yang mau ngaji, mengundang kita mau ngaji, kita langsung saksikan aja komentar-komentar dari warga Jawa Barat, baik yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi maupun yang mendukungnya. RSUD Al Ihsan Bandung mau diganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Urgensinya apa coba ganti nama rumah sakit? Alasannya sih katanya sebagai bentuk kearifan lokal. Pertanyaan saya, ini bentuk kearifan lokal atau ini justru sebagai bentuk sikap anti terhadap hal-hal yang berbau Islam? Waduh. Yang urgent sekarang adalah bagaimana rumah sakit di Jawa Barat dan seluruh Indonesia itu memiliki fasilitas internasional, pelayanan terbaik, dan berbiaya gratis. Karena dalam pandangan Islam, kesehatan itu adalah kewajiban negara, itu hak rakyat, jadi tidak boleh bayar sepeser pun. Coba kita bacakan komentar di sini ya. Dulu sangat mengaguminya, kekaguman itu sekarang semakin memudar. Sudah kelihatan dia alergi bahasa Arab. Waduh, kenapa berlebihan banget sih bunda? RSUD Al Ihsan diganti jadi Welas Asih. Deddy Mulyadi secara bahasa lebih dekat dengan Jawa. Oke. Pertanyaan saya untuk Pak Deddy Mulyadi, tolong dijawab dengan jujur. Kalau nama harus dekat dengan Jawa Barat, lalu bagaimana dengan rumah sakit Advent yang ada di Cihamplas? Apakah akan diganti juga dengan nama yang sesuai dengan Jawa Barat? Wait, bentar. RSUD Al Ihsan itu punya Pemprov ya Pak ya. Kalau ini beda, Rumah Sakit Advent merupakan salah satu rumah sakit swasta. Itu swasta. Nah kalau RSUD punya Pemprov, punya daerah guys. Jadi terserah pemerintahnya ya. Mau diapain, mau diganti nama apa aja gitu kan. Kalau tidak diganti, kenapa yang diganti itu Rumah Sakit Al Ihsan yang notabene identik dengan agama Islam? Sebenarnya motivasi Anda ini apa sebenarnya Pak Deddy Mulyadi yang terhormat? Tolong jawab dengan jujur ya, jujur. Kayaknya nggak suka sekali dengan nama-nama yang berkaitan dengan agama Islam.
Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalau rumah sakit dikasih nama Al Ihsan itu bermasalah gitu, mengganggu kinerja rumah sakit, atau kemudian akan menurunkan pelayan rumah sakit gitu ya? Tolong dijawab Pak Ade. Terima kasih. Gini ya bro, rumah sakit Advent itu adalah rumah sakit milik swasta. Jadi mana mungkin Pemprov mengganti nama rumah sakit punya orang. Kalau rumah sakit Al Ihsan itu kan milik Pemprov. Jadi terserah mereka mau ganti pakai nama apapun, terserah. Yang penting masih baik. Gitu loh namanya. Welas asih itu kan masih salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bedanya pakai bahasa Sunda, bukan pakai istilah bahasa Arab. Kalau cuma nama yang diganti, saya juga akan ikut mengkritik. Karena ngapain gitu loh, gak ada kerjaan. Kayak dulu kan pernah ada yang mengganti rumah sakit menjadi rumah sehat. Kalau nggak ada peningkatan dari segi pelayanan atau alat-alat medisnya, saya juga akan ikut mengkritik. Tapi kan Kang Deddy Mulyadi mengatakan akan ada peningkatan. Nanti akan setara dengan Hasan Sadikin. Itu kan bagus. Jadi kita lihat aja nanti. Ada nggak perubahan dari segi itunya, pelayanan dan alat-alatnya. Kalau nggak ada, kalau cuma nama doang, iya udah. Kita kritik sama-sama. Tapi pakai alasan yang logis gitu loh. Bukan pakai alasan yang pakai banding. Aratel yang ngomentari jelema ieu nya. Urang dengekeun videona. Tuh kan udah mulai nama-nama yang berbau muslim, berbau islami dirubah ya. Ya kan, RSUD Al Ihsan diganti namanya jadi Welas Asih. Lagian ribet amat sih, nama aja ribet amat pakai digonta-ganti ya. Pertanyaannya begini simple, emang dengan diganti nama itu rumah sakit biayanya gratis? Emang dengan diganti nama itu rumah sakit biaya perawatannya jadi murah gitu? Guysnya. Kan enggak. Ya. Anu ribet saha nya? Manehna apa? Bapak aing. Urang nonanya aing saha? Nya. Mungkin nya gubernur teh ngaganti teh supaya naon? Supaya sesuai dengan makna kedaerahan kearifan lokalnya eta Welas Asih. Apa tuh Welas Asih artinya gitu? Tong ribet guys, sok mangganya komentarinya jelema ieu terserah komentar naon gitu, bebas bebas. Daripada nanya si Egi nya kumagi pusing. RSUD Al Ihsan Bandung mau diganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Pergantian nama dari RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih menurut saya itu baik dan itu urgen. Karena dalam hal ini kita ketahui bahwa masyarakat khususnya di Bandung bukan hanya beragama Islam tetapi juga ada agama-agama yang lain. Nah, karena dalam hal ini RSUD ini letaknya di Tatar Sunda, maka alangkah lebih baik apabila kita mengambil kata-kata serapan yang positif dari bahasa Sunda, yakni Welas Asih. Jika masalah nama kata Pak Ustadz itu tidak urgen, lalu kenapa Pak Ustadz sendiri mempermasalahkan perubahan nama dari nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih? Bukankah baik nama Al Ihsan ataukah Rumah Sakit Welas Asih itu sendiri memiliki arti yang sangat baik? Atau mungkin hanya gara-gara kalau Al Ihsan itu sendiri serapan dari bahasa Arab, sedangkan Rumah Sakit Welas Asih itu serapan dari bahasa Sunda. Jangan menggiring opini gara-gara perubahan nama itu sendiri, KDM dianggapnya anti terhadap Islam, padahal Welas Asih sendiri itu memiliki arti dalam Al-Quran Rahman dan Rahim. Tuh dengerin ya, please ya, nggak usah menggiring opini ya. Pakai sekali bilang KDM anti Islam karena merubah nama RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih.
berlebihan. Ya pertama kan kita ini orang Sunda lah ya. Karena orang Sunda ya ulas asih kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Yang keduanya memori ya. Alisan itu kan ada memori panjang tuh. Gak usah disebutin lah memori panjangnya. Sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait kalau penamaan tadi ada problem. Oh, nggak ada. Kalau penamaan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Nantinya akan ada infrastruktur baru mungkin Pak setelah ganti nama ini. Setelah ini pasti Al-Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Kalau anggarannya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit berarti ya Pak terkait pergantian. Kenapa? Terkait pergantian nama ini. Nama nggak ada kaitannya. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya. Cuma ganti nama. Pak, kira-kira Pak nanti cuma SK Pak. Layanannya apa yang akan ditingkatkan Pak di Al-Ihsan itu? Kita akan meningkatkan seluruh layanan yang ada di situ. Dan saya sudah bicara dengan Menkes agar Al-Ihsan itu bisa menjadi setara dengan Hasan Sadikin. Tugas nggak cuma ganti nama, tapi KDM akan membuat RSUD ini menjadi setara seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Bagus. Kan udah mulai ya kan, udah mulai nama-nama yang berbau Muslim, berbau Islami dirubah ya. Ya kan, RSUD Al-Ihsan diganti namanya jadi Welas Asih. Lu tahu tidak artinya welas asih itu apa? Arti welas asih itu adalah pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang itu adalah sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jika lu mengatakan welas asih itu bukan nama Islam, lu belajar ngaji di mana? Lu katanya pendukung Anies Baswedan, yang katanya pendukung paling Islami, paling agamis, pemegang kunci surga. Tapi welas asih aja artinya lu nggak tahu. Malu-maluin anak abah aja lu. Waduh. Perlu cari tenar dulu jadi pemimpin itu. Tapi real dulu, realitas dulu. Ini siapa nih? Bahwa ini sebenarnya gubernur apa kepala dinas. Bagus, tapi kan itu kejar-kejar kepala dinas semua. Contoh tentang barak, masalah wisuda, tentang masalah tur anak sekolah. Kan kerjaan kepala, terus fungsinya apa? Ada kadisdik, kepala pendidikan itu apa? Kan jadi nggak ada fungsi loh. Gubernur turun sendiri. Ya mendingan Jawa Barat nggak usah ada kepala dinas. Langsung handle semua. Langsung semua udah, nggak usah ada yang namanya apa namanya OPD ya, disebut SKPD apa OPD itu? OPD. Ya. OPD, nggak usah ada OPD, lah semuanya gubernur kok. Bangli, harusnya kan kerjaannya Kasatpol PP, ya kan nggak harus gubernur. Apalagi sampah, kesono sini ngoprek sampah ini mau tak gusur. Ya. Kan kerjaannya dinas LH. Saluran air mampet dia masuk gitu ya. Ya kan nggak perlu seorang gubernur tuh. Bagus nggak? Bagus gubernur, tapi secara pribadi dia sebagai manusia peduli terhadap alam, ya kan? Ya emang yang peduli terhadap alam Dedi doang, lah kita tidak peduli. Dari logat-logatnya seperti bukan orang Jawa Barat guys, tapi dia nih Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Barat. Pak, Bapak pilih mana Pak? Punya pemimpin yang duduk aja di kantor molor, kita nggak tahu kerjaannya apa ya, sibuk nge-review durian tuh ya. Waduh. Dikasih pemimpin yang suka turun ke jalan, suka berbaur dengan masyarakat, suka menolong masyarakat, malah protes. Maunya apa sih? Serba salah ya. Gimana Bu, Jawa Barat? Siapa? Jarwan Pak Deddy Mulyadi. Kalau belum putar itu enggak bisa subscribe saya selalu. Ya, adik-adik saya, Lumajang semua. Makasih banyak. Bahkan kita mengharap Pak Deddy Mulyadi bisa kesini. Wow. Pak Deddy kasih meru sana Pak Deddy. Iya Pak Deddy. Waduh. Ya, nih warga Lumajang katanya guys ya, Jawa Timur berarti ya. Ibu ini katanya suka banget nontonin KDM, nggak bisa kalau nggak nonton guys. Dan dia berharap KDM bisa ke situ, berharap jadi gubernurnya gitu, berharap menggantikan Khofifah gitu. Emang kenapa dengan Khofifah? Hah? Bagus kok kerjanya. Nah ini benar ini. Ya, ujung-ujungnya yang dibaca atau yang ditangkap oleh masyarakat Jawa Barat bahwa Rumah Sakit RSUD Jawa Barat menjadi korban konten Kang Deddy Mulyadi karena nggak ada manfaatnya, apalagi kalau alasannya cuma ini, memunculkan kearifan budaya Sunda. Woi Kang Deddy, Jawa Barat budaya juga cuma Sunda. Islam itu sudah menyatu, mengakar dengan Jawa Barat, jadi kebudayaan Jawa Barat juga. Jadi kenapa yang berbau-bau Islam ini
kok seperti alergi. Nah, mohon maaf nih, mudah-mudahan saya salah. Karena rumah sakit di Jawa Barat kan nggak cuma rumah sakit Islam, nggak cuma rumah sakit Al Ihsan aja, ada rumah sakit Kristen juga, mau diganti juga, iya kan? Nah ini, makanya udahlah Kang Deddy kerja yang benar. Kalau mau ganti itu pejabat-pejabat yang korup, ganti itu sistem-sistem birokrasi yang merepotkan rakyat, ya, yang membuat lambat. Jangan nama rumah sakit yang sudah bagus diganti. Mas, Kang Deddy bukan cuma mengganti nama rumah sakit Mas, tapi mengganti semuanya menjadi lebih baik lagi Mas. Ya kan tadi udah bilang, setara rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Pakai segala bilang Kang Deddy yang ngurusin inilah ya, mending ngurusin pejabat-pejabat yang korup, pejabat yang gak usah diomongin, udah pasti disikat-sikatin pejabat-pejabat yang gak bener ya. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang ngambek. Begitu wayang disinggung, Sia ngambek, murudul Sia. Begitu si Deddy menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, Sia cari cingwae. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada Anda Muslim, kalau Anda betul-betul Anda Muslim, lawan, komen si Deddy, ya, jangan sampai kita gampang dicuatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah itulah kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, orang yang sudah tertutup pintu hatinya ataupun diselimuti dengan hawa nafsunya, maka dirinya akan tertutup daripada yang hak ibadah. Astagfirullahalazim. Bapak pembangunan Jawa Barat betul Kang Deddy Mulyadi. Bapak pembersih sungai betul, pembersih korupsi betul Pak Deddy Mulyadi. Bapak yang betul-betul kritis terhadap ketidakbenaran anggaran di Jawa Barat, orang yang banyak menolong karena duit nalobatnya itu betul. Beliau adalah tuturkeun urang dina pembangunan. Ngan urusan sholat, urusan tauhid, urusan ibadah, tuturkeun kiai. Tuturkeun pembangunan Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Doakeun muga-muga teras-teras diwuwuk ku taufik hidayah ti Allah. Sehat alwafi alfiat Bapak Aing. Bapak Aing Pak Deddy ngan urusan usoli, urusan praktek sholat, urusan agama, tuturkeun kiai di lembur masing-masing. Salah teu aing ngomong gitu. Nah ini baru kiai ini ya, bukan yang bilang lamun gubernur yang saya sebut gubernur tolol, gubernur konten. Nah itu tuh ada kemarin yang ngomong begitu tuh guys. Tapi anak buahnya pada nggak terima tuh. Ntar kita bahas lagi ya.